Oke, selamat sore teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, langsung saja saya ingin masuk ke materi selanjutnya karena ini materinya agak panjang. Jadi langsung saja ya. Ya, setelah kemarin kita membahas tentang kedaulatan nasional, kedaulatan internasional terhadap kedaulatan nasional, bagaimana sudah kita bahas di pertemuan kita yang kemarin. Sekarang saya ingin masuk ke materi bab selanjutnya, yakni tentang sumber-sumber hukum internasional. Kenapa saya ingin membahas ini? Karena memang mungkin untuk pertemuan kita sampai UTS mungkin kita masih belum bisa dipertemukan atau bahkan sampai akhir semester. Jadi untuk tugas makalahnya tetap, dan akan saya bahas per subbab yang sudah saya berikan di awal pertemuan dulu. Jadi saya langsung masuk ke materi hari ini, yakni tentang sumber hukum internasional. Sebelum saya ingin membahas tentang ini, saya ingin memberikan paradigma berpikir teman-teman terkait sebelum masuk ke sumber hukum internasional. Yakni semua ini berawal dari pembentukan PBB. PBB terbentuk pada tanggal 24 Oktober 1945, tepatnya setelah Perang Dunia II itu selesai, dibentuklah PBB. Dan setelah PBB itu terbentuk, PBB membuat yang namanya Statuta Mahkamah Internasional. Seperti ini konstruksi berpikirnya. Ya. Jadi setelah PBB itu terbentuk, mereka membuat yang namanya Statuta Mahkamah Internasional yang dijadikan rujukan sebagai sumber awal tentang aktualisasi hukum internasional itu sendiri. Implementasinya bagaimana harus bersumber kepada Statuta Mahkamah Internasional. Oke. Sebelum nanti kita lanjut ke sumber-sumber hukum lainnya. Oke. Jadi perlu diperjelas ya. Jadi berawal dari PBB, selanjutnya PBB membentuk yang namanya Statuta Mahkamah Internasional. Oke, lanjut. Nah, pengertian sumber hukum internasional. Ya. Yang dikatakan sumber hukum adalah sumber atau asal muasal sebelum hukum itu ditemukan. Ya. Contohnya, dalam memutus suatu perkara internasional harus diketahui sumber hukumnya atau landasan hukum mereka. Satu persatu. Selanjutnya, dasar hukum sumber hukum internasional itu diatur dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional. Selanjutnya, sifat sumber hukum internasional yang diatur dalam pasal 38 Statuta MI, yakni sumber hukum internasional, sumber-sumber hukum tersebut hanya bersifat sebagai pertimbangan hakim, tidak mengikat. Ya. Jadi apapun sumber hukumnya, habis ini saya jelaskan, sifatnya tidak mengikat, tetapi sebagai bahan pertimbangan. Berarti dalam penyelesaian sengketa internasional, hakim harus menggali permasalahan tersebut dengan beberapa sumber hukum yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Dan selanjutnya, pasal 38 Statuta MI menyebutkan bahwa dalam hukum internasional tidak ada hierarki, ya. Jadi kalau dalam hukum nasional itu dikenal dengan hierarki peraturan perundang-undangan, dengan norma dasarnya peraturan asal, peraturan paling tinggi, konstitusi, undang-undang dasar, undang-undang sampai ke bawah, ya seperti ini. Sampai terakhir perda ini. Tidak dikenal dalam sistem
hukum internasional, ya. Jadi tidak ada hierarki. Bagaimana berarti ketika terjadi konflik di sana? Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Jadi poinnya yang pertama adalah dasar hukumnya adalah ini, pasal 38 Statuta MI. Selanjutnya sumber-sumber yang dicantumkan dalam pasal ini hanya sebatas petunjuk atau pertimbangan hakim, ya, bukan mengikat. Selanjutnya di pasal 38 juga disebutkan tidak ada hierarki dalam sistem hukum internasional, ya. Oke, lanjut. Ya, inilah macam-macam sumber hukum internasional. Macam-macam sumber-sumber hukum internasional. Ya, yang pertama ada perjanjian internasional. Nanti ini akan saya bahas satu persatu. Ya, maka dari itu saya butuh waktu lama. Selanjutnya hukum kebiasaan internasional. Yang ketiga prinsip-prinsip hukum umum. Yang keempat putusan pengadilan. Yang kelima adalah karya hukum atau biasa disebut dengan doktrin hukum. Yang keenam yakni putusan organisasi internasional. Oke, lanjut ya ke sumber hukum yang pertama, yakni perjanjian internasional. Perjanjian internasional diatur dalam Konvensi Wina tahun 69, ya. Perjanjian yang dilakukan oleh negara-negara, bentuknya tertulis dan diatur dalam hukum internasional, ya. Syarat sahnya perjanjian internasional adalah subjek hukumnya adalah negara, ya, negara-negara. Walaupun nanti dalam perkembangannya ada organisasi negara, baik regional maupun internasional, tetapi yang mengikatkan subjek hukum utamanya harus negara, ya. Negara dengan negara. Contohnya ada organisasi internasional dagang dunia WTO, ya kan? Terus ada negara A yang tergabung di sini, negara A, B, C dan seterusnya, ya. Kelak organisasi internasional di sini bisa dikatakan sebagai subjek hukum internasional, tetapi harus ada negara, ya. Dan fokus di perjanjian internasional ini yang awal adalah negara dulu. Nanti untuk organisasi internasional dibahas di sumber hukum selanjutnya, nanti ada rentetannya. Jadi di awal ini saya ingin membahas tentang perjanjian yang murni antara A dengan B saja. Tidak ada pihak ketiga yang memberikan wadah mereka membuat perjanjian. Jadi hanya murni A berjanji dengan B. Negara A melakukan perjanjian internasional dengan negara B. Hanya ini yang ingin saya bahas di satu ini. Nanti yang WTO-nya nanti, ya. Contoh organisasi internasional. Jadi A melakukan perjanjian dengan B, ya. Boleh melakukan perjanjian negara A dengan B asalkan negara A sudah berdaulat dan negara B sudah berdaulat, ya kan? Dan harus dilakukan dalam bentuk tertulis, ya. Mekanismenya seperti apa? Mekanismenya harus mengikuti administrasi internasional dalam hukum internasional, ya. Tidak boleh membuat administrasi sendiri atau bentuk formal sendiri, tidak bisa. Ada pertanyaan seperti ini. Ketika negara A melakukan perjanjian dengan negara B, ya, seperti ini, A dengan B, tetapi memakai hukum yang ada dalam negara B, negara B, itu tidak bisa dikatakan sebagai perjanjian internasional, tetapi itu adalah hukum kontrak. Karena yang diterapkan adalah hukum yang ada di sini, tidak mencakup hukum internasional. Tapi ketika A melakukan perjanjian dengan B melalui mekanisme hukum internasional, ya kan, berarti resmi perjanjian mereka adalah hukum internasional. Contohnya, ya, A melakukan melakukan perjanjian dengan B, memakai hukum yang ada dalam
negara B. Contohnya tentang modal asing, ya kan? Perusahaan yang ada di negara B, ya kan? BUMN-nya negara B ini ingin melakukan investasi kepada perusahaan yang ada di negara A. Sama-sama BUMN-nya, ya kan? Otomatis si B harus mengikuti aturan yang ada di A. Karena sifatnya adalah menanam saham di sini. Statusnya mereka hukum kontrak. Berbeda lagi dengan ketika A dengan negara B melalui mekanisme perjanjiannya pakai hukum internasional, tidak pakai sistem yang ada di salah satu negara ini. Ya. Terus, subjek hukum harus negara. Oke, pengaturan mengenai perjanjian internasional antara sesama organisasi internasional atau organisasi internasional dengan negara diatur dalam konvensi Wina. Nah, ini yang saya bahas selanjutnya tadi kan, tentang adanya organisasi internasional. Saya memberikan contoh WTO, organisasi dagang seluruh dunia. Ya kan? Indonesia mau melakukan perjanjian dagang dengan Cina. Indonesia dengan Cina. Ya kan? Mereka berdua ini, kedua negara ini harus mengikuti rule-nya WTO. Kenapa? Karena mereka anggota dari WTO. Ya kan? Dalam hal dagang. Beda lagi nanti dalam hal penegakan hak asasi manusia. Beda lagi nanti. Ada DUHAM, Pengadilan HAM Dunia sendiri. Tergantung objek permasalahannya. Paham ya sampai sini ya? Oke, lanjut. Perjanjian tersebut harus tunduk pada hukum internasional. Oke. Seperti yang saya katakan di awal tadi, jika tidak tunduk atau memakai hukum salah satu negara, itu berarti hukum kontrak, bukan hukum internasional, ya. Status perjanjian hukum kontrak, bukan hukum internasional. Jika memakai hukum yang ada dalam salah satu negara, tidak memakai hukum internasional atau tunduk pada hukum internasional. Paham ya sampai sini? Lanjut, masih tetap ini dalam perjanjian internasional. Berdasarkan jumlah peserta perjanjian internasional dapat dikategorikan dalam bilateral, trilateral, multilateral, regional atau universal. Ya, oke. Bilateral itu 2 negara saja, trilateral 3, multilateral itu lebih dari 3. Dan perjanjian regional. Pernah mendengar kata-kata ASEAN, ya kan? ASEAN, Liga Arab, kayak gitu. ASEAN atau Liga Arab. Kedua organisasi ini termasuk organisasi internasional, tapi dalam lingkup regional. Ya kan? Bukan internasional yang universal, bukan. Organisasi internasional tapi dalam lingkup regional. Siapa saja anggotanya? Ya hanya Asia Tenggara saja kalau ASEAN. Kalau Liga Arab hanya negara-negara Arab saja, negara-negara timur yang menyatu dengan Liga Arab, ya. Jadi dibedakan antara organisasi internasional dengan organisasi regional. Regional hanya bersifat negara bagiannya saja, beberapa bagian. Oke? Di sini dibedakan regional dan universal. Ya. Kalau universal bersifat seluruh anggota. Universal seluruh anggota PBB, universal. Tapi kalau seluruh anggota ASEAN berarti cuma Asia Tenggara saja, tidak mencakup semuanya. Jadi kalaupun ASEAN itu di dalam lingkup ASEAN membuat hukum sendiri, hukum tersebut tidak bisa diterapkan di Liga Arab. Begitu juga sebaliknya. Liga Arab punya hukum sendiri, tidak bisa aturannya Liga Arab itu dijadikan sumber hukum oleh ASEAN, tidak bisa. Oke? Jadi sumber hukum bisa, cuma dijadikan legitimasi tidak bisa. Dijadikan dasar hukum tidak bisa, ya. Oke? Berdasarkan kaidah hukum yang ditimbulkan, law making treaty
dan treaty contract. Nah, ini contohnya yang pertama law making treaty, yakni jadi perjanjian itu timbul akibat adanya perjanjian dulu, baru timbul hukum. Contohnya seperti ini ya. Saya singkat ya, LMT itu ya. LMT itu timbul ketika negara A melakukan perjanjian dengan negara B. Disinilah timbullah perjanjian atau treaty-nya. Treaty-nya terletak di sini. Nah, sini. Ya. Ini LMT. Law making treaty, ya. Law making treaty terletak di sini. Ketika A melakukan perjanjian dengan B, nah, berarti itu di sini treaty-nya. Oke. Apa bedanya dengan treaty contract, ya? Oh, Masya Allah. Kebalik. Law making treaty. Salah kebalik. Law making treaty itu seperti ini contohnya. Kebalik saya. Law making treaty berarti adanya hukum dulu, law dulu. Berarti timbul perjanjian. Jadi paradigmanya seperti ini. Jadi yang diutamakan adalah hukum dulu. Setelah hukum baru ada perjanjian. Contohnya kayak tadi PBB melakukan suatu hukum, suatu norma yang harus diterapkan oleh seluruh dunia, ya kan? Ada beberapa negara yang tidak ikut dalam pembentukan itu. Tetapi negara itu wajib melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam PBB tersebut. Ya, contohnya kayak gini. PBB menginstruksikan kepada seluruh negara anggotanya untuk menerapkan HAM. Ya kan? Untuk menerapkan HAM. Sudah diketahui kan, dari PBB ini banyak negara yang ikut. Ada beberapa negara yang tidak ikut. Dan otomatis tidak bisa memberikan sumbangsih suaranya terhadap nilai-nilai HAM yang akan diterapkan oleh seluruh dunia. Nah, walaupun ada beberapa negara ini yang tidak ikut, ya, beberapa negara ini yang nggak ikut, mereka tetap harus melaksanakan nilai HAM yang telah disepakati oleh PBB. Jadi hukumnya dulu diutamakan, baru perjanjiannya mengikat ke negara-negara. Oke, di sini paham ya? Law making treaty, ya. Hukum yang membuat perjanjian. Contohnya untuk perjanjian dagang di WTO, ya. WTO membuat perjanjian, membuat sistem yang harus ditaati oleh negara-negara yang ingin melakukan perjanjian dagang antar negara, ya kan? Dalam penerapannya, pembentukannya, ada negara yang pada saat itu belum menjadi anggota WTO. Jadi hukumnya WTO sudah jadi, ya, WTO sudah jadi. Hukumnya sudah jadi. Mempunyai anggota ini, banyak ini anggotanya. Jadi mempunyai anggota banyak, ya. Kayak gini, mempunyai anggota banyak. Mereka membuat hukum, sistem hukum. Oke, kalau dagang mekanismenya kayak gini. Contohnya mungkin ya, kalau ekspor-impor harus memakai mata uang dolar. Oke, mereka setuju, ya. Terus ada salah satu negara yang dulunya bukan anggota WTO, tiba-tiba ikut menjadi anggota WTO. Ini, baru ini ya. Baru. Ini baru ikut, tiba-tiba ikut. Secara otomatis, negara ini tidak diperbolehkan untuk merubah sistem yang sudah disepakati oleh semua negara ini. Ya, negara ini terpaksa harus terikat
oleh peraturan yang ada dalam WTO tersebut. Karena hukumnya sudah jadi dulu sebelum dia ikut. Nah, disinilah perjanjian internasional dalam konsep law making treaty. Dan yang selanjutnya treaty kontrak. Perjanjian yang timbul akibat adanya kontrak dulu. Jadi negara A dengan negara B melakukan perjanjian kontrak, ya kan? Ketika mereka itu melakukan perjanjian, timbullah hak dan kewajiban antara keduanya. Hak dan kewajiban, hak dan kewajiban, hak dan kewajiban. Menimbulkan hak dan kewajiban. Oke? Setelah timbul hak dan kewajiban, disitulah perjanjian bisa dilaksanakan. Itu termasuk baru hukum bisa berjalan setelah adanya kontrak dulu, baru ada hukum. Oke, lanjut ya. Selanjutnya, keberlakuan hukum internasional tergantung negara tersebut menganut stelsel monoisme atau stelsel dualisme serta waktu disepakati. Jadi pertanyaannya adalah kapan hukum internasional itu bisa diterapkan di suatu negara, ya kan? Sejak kapan, ya kan? Pertama itu kita lihat dari konsep negara tersebut. Ada dua di sini, stelsel monisme dan stelsel dualisme. Saya kasih pemahaman tentang stelsel monisme. Stelsel monisme yakni konsep negara, suatu negara yang langsung dalam artian bagaimana? Ada perjanjian internasional, ya kan? Contohnya perjanjian tentang melahirkan tentang HAM, nilai-nilai HAM sedunia, ya kan? Bentar, mati. Ya, lanjut ya. Nilai-nilai HAM sedunia. Oke, nilai-nilai HAM sedunia. Secara otomatis negara yang menganut konsep monoisme ini tanpa harus meratifikasi undang-undang yang diciptakan oleh hukum internasional tersebut langsung masuk terhadap hukum nasionalnya. Jadi kayak gini ya, saya gambarkan. Stelsel monisme. Stelsel monisme seperti ini. Jadi ada hukum internasional bisa langsung diterapkan kepada hukum nasional. Kayak gini. Jadi stelsel monisme konsepnya seperti ini. Jadi ada hukum internasional. Contohnya konvensi apa? Konvensi Wina tahun 69, ya kan? Si Wina tahun 69, ya kan? Negara-negara yang menganut sistem stelsel monisme ini tanpa harus diterjemahkan, ya, tanpa harus dibuatkan ratifikasi, langsung bisa diterapkan dalam hukum nasional negara mereka. Contohnya negara stelsel monisme adalah Jerman. Jerman termasuk negara yang menerapkan stelsel monisme, ya kan? Jadi ketika ada konvensi, tidak usah diterjemahkan terus dibuatkan undang-undang khusus tentang HAM, contohnya kayak gitu. Jadi ketika ada nilai HAM sedunia itu kayak gini, terus dibuatkan ratifikasi dulu, diterjemahkan, dibuatkan undang-undang khusus yang mengatur tentang HAM. Versinya Jerman, enggak. Kalau di Jerman langsung. Jadi ketika ada konvensi internasional, ya kan, tanpa harus diterjemahkan, itu sudah langsung berlaku di hukum nasionalnya. Sejak kapan? Sejak ditandatanganinya saat itu. Berbeda dengan stelsel dualisme seperti negara kita, Indonesia. Stelsel dualisme. Indonesia bagaimana? Ya, ketika ada konvensi di suatu negara perlu adanya ratifikasi dulu.
Awalnya bagaimana diterjemahkan dulu, kemudian dibentuk melalui undang-undang khusus. Contohnya, DUHAM mengatur tentang hak asasi manusia. Kemudian masuk ke Indonesia, diratifikasi menjadi undang-undang hak asasi manusia. Baru bisa diterapkan. Di awalnya seperti ini. Ya. DUHAM. Jadi HAM seluruh dunia menerapkan nilai-nilai. Nilai-nilai HAM yang harus dilindungi adalah ini, nyawa, ini banyak. Nah, selanjutnya nilai-nilai tersebut dijadikan undang-undang dulu sama Indonesia. Undang-undang HAM. Setelah undang-undang HAM jadi, pada saat itu juga nilai yang ada dalam DUHAM bisa diterapkan. Melalui apa? Melalui undang-undang HAM. Oke, paham di sini ya? Kalau stelsel monisme nggak usah pakai gini-ginian, langsung jadi, langsung bisa diterapkan. Tapi kalau stelsel dualisme harus melalui ini dulu, baru bisa diterapkan. Oke? Selanjutnya, asas lex posteriori derogat lex priori. Ya kan? Digunakan ketika terjadi konflik antar pihak. Nah, ini ada lagi nih. Saya berikan perumpamaan seperti ini. Bentar ya, tak hapus dulu. Perumpamaan seperti ini. Awalnya adalah ketika negara A melakukan perjanjian dengan negara B. Selanjutnya, negara A melakukan perjanjian lagi dengan negara B dalam kurun waktu 2 tahun. Tahun ketiga mereka melakukan perjanjian lagi. Dengan pokok permasalahan yang sama. Ketika terjadi permasalahan, ya kan, yang diprioritaskan menjadi sumber hukum adalah perjanjian yang ketiga. Bukan perjanjian yang pertama atau perjanjian yang kedua, tetapi perjanjian yang ketiga. Karena dalam permasalahan ini, hukum internasional menganut asas lex posteriori derogat lex priori. Ya. Jadi mengutamakan yang baru daripada yang lama. Oke? Paham ya sampai sini ya? Lanjut ke sumber hukum yang kedua. Oh, belum. Perjanjian internasional di Indonesia bagaimana? Ya, ini diatur dalam ini. Yang saya tadi sebutkan, karena Indonesia menganut stelsel dualisme, ya, maka harus ada ratifikasi atau mekanisme khusus dalam menerapkan hukum internasional sampai kepada negara tersebut. Jadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, ya kan? Terus masalah apa saja yang bisa diratifikasi melalui undang-undang? Ternyata Indonesia hanya membatasi, tidak semua perjanjian internasional itu bisa diratifikasi. Hanya yang mencangkup masalah politik, ya, keamanan negara, perubahan wilayah, kedaulatan, HAM dan lingkungan hidup, pembentukan kaidah hukum baru, dan pinjaman hibah atau luar negeri. Kelima ini diratifikasi melalui undang-undang, ya. Kelima ini. Tetapi untuk pinjaman hibah atau luar negeri tidak diratifikasi melalui undang-undang, tetapi melalui kepres. Ya. Untuk masalah hibah atau pinjaman, ya, pinjaman atau hibah luar negeri, dasar hukumnya supaya bisa diterapkan di Indonesia adalah kepres. Ya. Tidak bisa. Untuk masalah HAM memang ada undang-undang HAM. Untuk masalah lingkungan hidup ada undang-undang lingkungan hidup. Dimasukkan di sana nilai-nilai lingkungan hidup secara internasional, dimasukkan ke situ. Kedaulatan dimasukkan oleh undang-undang, ya. Masalah politik bisa, perdamaian, pertahanan, keamanan negara bisa dilakukan melalui undang-undang. Tetapi khusus untuk pinjaman atau hibah luar negeri tidak boleh diratifikasi dalam bentuk undang-undang, tetapi harus diratifikasi dalam bentuk keputusan presiden. Selanjutnya keputusan presidennya dievaluasi, disampaikan ke DPR untuk dievaluasi, ya. Ini dasar hukumnya.
Pasal 11 Undang-Undang 24 tahun 2000. Oke, lanjut ya. Sumber hukum yang kedua, yakni hukum kebiasaan internasional, adalah hukum yang berkembang dari praktek atau kebiasaan-kebiasaan internasional. Jadi praktek kebiasaan internasional. Di sini saya ingin memberikan contoh yang universal dan yang pernah terjadi. Oke, saya baca dulu ya sampai poin ketiga. Dasar hukumnya adalah ini. Dan dalam dasar hukum tersebut menyebutkan bahwa kebiasaan internasional yang merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan yang bisa diterima sebagai hukum itu baru dikatakan hukum kebiasaan internasional. Suatu kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai hukum kebiasaan internasional harus memenuhi dua unsur, yakni unsur faktual dan unsur psikologis. Oke, saya contohkan dalam keadaan perang, ya kan? Perang. Dalam tradisi perang, ketika pimpinan perang ingin melobi kepada musuhnya, secara otomatis pimpinan perang tersebut akan datang ke campnya musuh, ya kan? Di sini ada tradisi, ada kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus pada saat perang tersebut, yakni sang panglima perang dari perang A, ini saya gambarkan ya. Jadi negara A perang dengan negara B, ya kan? Panglima negara A ingin berdiskusi dengan B tanpa harus perang, ya kan? Perjalanan Panglima A ke negara B biasa disimbolkan dengan Panglima A membawa bendera putih agar tidak dikira pengkhianat atau pembunuh atau akan menyerang dengan itu. Jadi kebiasaan membawa bendera putih dalam keadaan perang itu bisa dikatakan sebagai hukum kebiasaan internasional, ya kan? Karena itu tidak dilakukan oleh satu peperangan saja, tetapi beberapa peperangan yang ada di dunia melakukan konsep seperti itu. Atau dalam perang kita bisa melihat tentang bagian kesehatan suatu kubu dalam perang itu memakai simbol yang sampai sekarang itu dipakai oleh ambulans, yaitu simbol plus. Simbol plus ini tidak boleh dibunuh dalam peperangan karena ini harus dijaga. Salah satu pasukan yang tidak boleh dibunuh adalah ini, yang memakai simbol ini. Walaupun itu lawanmu. Itu sudah menjadi kebiasaan internasional yang sudah dilakukan secara terus-menerus. Sekarang, ada beberapa kebiasaan internasional yang tidak memenuhi unsur faktual atau psikologis. Contohnya, ketika Perang Dunia I, Jerman itu identik dengan kapal selamnya. Jadi kapal selam itu berjalan di sini, kapal selam, ya kan? Kapal selam, sini laut ya. Terus sini ada kapal negara lawan yang mengangkut perdagangan. Ini ada kapal lawan. Ini kapalnya Jerman, ya. Ini kapalnya Indonesia mungkin gitu ya. Ini kapalnya Indonesia, kapal dagang Indonesia. Jadi yang dilakukan oleh Jepang adalah ketika kapal dagang Indonesia sampai sini, ditembak langsung dari sini. Dan itu dilakukan secara terus-menerus, bukan hanya oleh tentara Jerman, tetapi tentara-tentara negara lain melakukan kebiasaan seperti itu. Nah, itu tidak memenuhi unsur faktual dan psikologis, ya kan? Secara psikologis ini adalah termasuk kecurangan dalam hal peperangan. Itu tidak bisa dijadikan sebagai kebiasaan internasional. Oke, lanjut ya. Kebiasaan internasional. Terus ada yang bilang begini. Mungkin ada pertanyaan seperti ini. Loh Pak, penyambutan kepala negara lain masuk ke negara kita dengan karpet merah terus dikasih kalung bunga, itu termasuk kebiasaan internasional atau enggak? Itu bukan kebiasaan internasional. Itu adalah kesopanan internasional.
Kenapa saya berani berkata gitu? Karena itu identik dengan kultur kita. Dan setiap kultur itu berbeda-beda. Tidak bisa dijadikan hukum. Itu hanya seremonial berbentuk respect kita terhadap negara lain. Ya. Jadi kalau tadi seperti bendera putih untuk biar aman dalam penyelesaian internasional, itu bisa dikatakan sebagai kebiasaan hukum, kebiasaan internasional. Jadi ketika Panglima itu mengangkat bendera putih, disitulah hukum berlaku bagi lawan untuk tidak membunuh beliau. Selanjutnya, prinsip-prinsip hukum umum. Ya kan? Prinsip-prinsip hukum umum adalah prinsip hukum yang tidak terbatas. Ya. Ketika saya di awal tadi menjelaskan bahwa sumber-sumber yang ada dalam hukum internasional itu tidak ada hierarkinya, satu. Dan yang kedua, bukan sumber utama. Ya, sumber utama hanya perjanjian internasional. Selanjutnya, ada sumber-sumber hukum yang tidak bersifat utama, tetapi subsider atau tambahan. Termasuk ini, prinsip-prinsip hukum umum. Ya, jadi ada beberapa asas yang tidak hanya berlaku untuk satu kategori hukum saja, ya kan? Seperti Pacta sunt servanda. Ini tidak hanya berlaku untuk hukum perdata saja, tetapi asas ini bisa diterapkan dalam hukum internasional, ya kan? Perjanjian antar negara dengan negara lain. Kalau menganut asas ini, berarti ketika suatu negara A dengan B melakukan suatu perjanjian internasional, maka pada saat itu juga berlaku hak dan kewajiban bagi setiap negara masing-masing yang telah melakukan kesepakatan. Ini res judicata, yakni penghormatan terhadap putusan hakim, ya kan? Putusan hakim apapun itu harus dihormati. Terus actio incumbit probatio, ini tidak hanya berlaku dalam hukum pidana saja, tetapi bisa diterapkan dalam hukum internasional. Karena ketika terjadi perjanjian internasional, ya, terus ada salah satu pihak yang merasa dirugikan akibat perjanjian tersebut, maka dia harus membuktikan adanya kecurangan atau adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Dan ini beban probatio qui dicit non qui negat. Jadi beban pembuktian dalam suatu tuntutan itu dibebankan kepada si penuntut. Oke, lanjut ya. Putusan pengadilan, ya. Jadi dalam sistem hukum internasional, untuk melakukannya harus melalui Mahkamah Internasional, ya. Dasar hukumnya Mahkamah Internasional apa? Tadi Statuta Mahkamah Internasional, oke? Sifatnya memperkuat sumber hukum lainnya. Jadi beda. Di negara Amerika Serikat, ya kan, putusan hakim itu bisa menciptakan hukum, ya kan. Tetapi di Indonesia bagaimana? Putusan hakim bisa nggak dijadikan putusan hakim di Indonesia bersifat bisa menciptakan hukum atau tidak? Bisa, tetapi di Indonesia harus melihat dulu undang-undangnya, kronologinya seperti apa, ya. Jadi jurisprudensinya dalam hukum internasional tidak diperlakukan, ya. Tidak ada putusan sekarang berlaku untuk kasus selanjutnya, tidak ada. Jadi saya berikan contoh seperti ini. Negara A bersengketa dengan negara B, ya kan? Ada putusan pengadilan. Putusannya B bersalah, ya, ya kan? Dan dihukum. B jangan bersalah, dihukum. Terus ada lagi kasus C dan D, ya. Putusannya adalah putusannya adalah gini. Oke. Gini ya. A dan B ada sengketa. Terus putusannya B dihukum. Terus C dan D bersengketa dengan pokok permasalahan yang sama. Ini tidak bisa dijadikan sumber hukum utama. Tetapi ini hanya bersifat sumber hukum subsider.
Karena putusan pengadilan internasional tidak menciptakan hukum. Nih, ya. Jadi walaupun ini putusan pengadilan internasional, ya, bukan berarti ini sebagai hukum. Karena dalam hukum internasional, putusan pengadilan tidak menciptakan hukum. Berbeda dengan Amerika Serikat. Hukum nasionalnya Amerika Serikat, ya kan? Putusannya mereka bersifat hukum, dijadikan landasan oleh hakim-hakim selanjutnya. Ya. Di Indonesia, ya benar, sama seperti Amerika, tetapi masih ada sumber-sumber hukum lain yang dijadikan dasar hukum dalam memutus. Tidak hanya terpaku terhadap putusan hakim sebelumnya. Ada undang-undang, ada saksinya bagaimana, bukti yang bagaimana, proses pengadilannya seperti apa, ya. Kalau di Amerika, putusan pengadilan mengikat kepada putusan pengadilan hakim selanjutnya. Dan itu tidak berlaku di hukum internasional. Putusan pengadilan yang sama untuk kasus serupa hanya menimbulkan hukum kebiasaan internasional, ya. Ini hukum kebiasaan internasional. Jadi ketika tadi A dan B bersengketa, putusannya X, ya kan? Kemudian C dan D bersengketa, putusannya sama-sama X, ya kan? Status X di sini, ya, A dan B bersengketa, putusannya X, C dan D bersengketa, putusannya X. X di sini bukan hukum, tetapi hukum kebiasaan internasional. Tidak bisa dijadikan dasar hukum dalam hal apapun. Tapi jika dijadikan sumber hukum, boleh. Paham ya perbedaan antara dasar hukum dengan sumber hukum ya? Kalau sumber hukum ini belum tercipta sebagai hukum. Tetapi kalau dasar hukum sudah tercipta hukumnya untuk dijadikan legitimasi atau dijadikan payung hukum atau dibuat landasan hukum dalam perbuatan hukum. Oke? Ya. Yang kelima, karya hukum. Status sebagai sumber hukum tambahan, ya. Jadi tidak ada sumber hukum yang murni kecuali perjanjian internasional tadi. Selanjutnya, karya hukum bukanlah hukum melainkan opini, tidak mengikat dan bukan hukum. Walaupun si John Rawls itu membuat theory of justice, ya kan? Pemikirannya tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Sumber hukum inti ya kan? Itu hanya sebagai sumber hukum tambahan. Tidak bisa dijadikan dasar hukum. Tiba-tiba pemikiran Rawls itu, saya pertimbangan hakimnya memakai pemikiran Rawls, nggak bisa. Harus ada dasar hukumnya di awalnya. Baru setelah ada dasar hukumnya apa, baru karya-karya hukum itu boleh dimasukkan sebagai sumber hukum tambahan. Ya. Karena perlu diketahui karya hukum itu bisa melahirkan hukum kebiasaan internasional, ya kan? Beberapa teori-teori hukum lahir dari karya hukum yang akhirnya menjadikan konsep hukum internasional yang bisa diterapkan dan menjadi kebiasaan hukum internasional. Oke? Contohnya tentang teori von Savigny, ya kan? Teorinya Volksgeist, banyak semua. Semua berawal dari karya, tetapi karya tersebut bukanlah hukum, tetapi hanya sebuah opini. Oke, lanjut ke yang terakhir. Putusan organisasi internasional, ya. Contoh organisasi internasional tadi saya sebutkan, yakni WTO, gampangnya itu aja. Karena WTO ini sering keluar dalam berita-berita nasional. Oke? Contohnya WTO, dasar hukumnya putusan organisasi internasional, ya kan? Putusan organisasi internasional mengikat bagi anggotanya. Ya, ini dasar hukumnya ini ya, pasal 38 ya. Organisasi regional berbeda dengan organisasi internasional. Oke, saya akan menerangkan poin yang pertama dulu. Putusan organisasi internasional mengikat bagi anggotanya. Oke. WTO tadi contohnya mempunyai anggota, termasuk Indonesia, Amerika, semua lah, Perancis dan semua negara-negara, Jepang dan lain-lain, ya kan? Ketika WTO itu membuat peraturan, ya kan, itu mengikat bagi semuanya. Satu, ya kan?
Terus ketika ada sengketa dagang antara Indonesia dengan Cina, ya kan? Kemudian diselesaikan, kemudian Indonesia melapor kepada WTO dan hukuman diterapkan kepada Cina, ya kan? Maka pada saat itu putusan organisasi internasional ini mengikat bagi Cina. Dan putusannya bisa dijadikan sumber hukum. Nah, beda ya. Sama tadi doktrin tidak bisa dijadikan sumber hukum utama, tapi ini bisa dijadikan sumber hukum utama. Kalau tadi ini ya, karya hukum ini bisa dijadikan sumber hukum, tapi hanya bersifat sumber hukum tambahan, ya kan? Putusan pengadilan ini bisa dijadikan sumber hukum, tapi sumber hukum tambahan juga, ya kan? Prinsip-prinsip hukum sumber hukum tambahan. Kebiasaan internasional sumber hukum tambahan, tetapi perjanjian internasional, ya kan? Dan yang terakhir yakni tentang putusan organisasi internasional, ya, itu sifatnya sumber hukum utama dalam penyelesaian sengketa, ya kan? Oke, tadi ya. Selanjutnya organisasi regional berbeda dengan organisasi internasional. Oke, organisasi regional tadi saya sebutkan seperti ASEAN, Liga Arab kayak gitu. Tapi organisasi internasional seperti PBB, ya kan, mencangkup seluruh yang ada di dunia. Kalau organisasi regional hanya di wilayah tersebut. Asia Tenggara punya ASEAN, negara-negara Arab punya Liga Arab. Oke. Selanjutnya, putusan organisasi regional tidak menciptakan norma hukum internasional. Nah, ini ya, beda ya. Ketika Indonesia dan Malaysia bermasalah, ya kan, diputus oleh ASEAN. Putusannya adalah putusan gini ya. Oke. Indonesia dan Malaysia, oke, bersengketa kemudian diselesaikan melalui ASEAN, organisasi regional, ya kan. Ada putusannya akhirnya. Indonesia dihukum denda berapa dolar gitu ya. Dihukum. Dan akhirnya putusan Indonesia dihukum ini tidak bisa dijadikan sumber hukum internasional, ya, karena sifatnya yang regional, hanya sebatas ASEAN, tidak mengikat seluruh dunia. Tetapi ketika contoh kedua, saya hapus dulu. Indonesia dihukum oleh WTO, ya, karena melanggar administrasi dalam perdagangan internasional, ya kan, dihukum oleh WTO, akhirnya dihukum, ya. Terjadilah putusan. Nah, seperti ini. Indonesia dihukum oleh WTO, ya, karena melanggar administrasi mungkin ya dalam perdagangan internasional. Timbullah putusan. Indonesia dihukum dengan didenda atau disuspend, dibekukan, tidak boleh melakukan perdagangan internasional selama 2 tahun. Putusan ini bisa dijadikan sumber hukum internasional. Kenapa? Karena WTO sifatnya bukan lagi regional, tetapi internasional. Tidak hanya negara-negara Asia Tenggara saja, atau tidak hanya negara-negara Eropa saja, atau tidak hanya negara-negara Amerika saja, tetapi seluruh dunia dicangkup oleh WTO. Putusannya WTO ini bersifat internasional dan bisa dijadikan sumber hukum yang utama, bukan subsider atau sumber hukum tambahan. Oke, sampai di sini. Nanti kalau bingung langsung tanya aja ya, WhatsApp ke nomor saya, ya. Ya, inilah sumber hukum yang sudah saya terangkan melalui 6 sumber hukum
2 sumber hukum utama dan 4 sumber hukum subsider ya. Dengan penjelasannya yang tadi. Ya, untuk teman-teman yang kebingungan atau pengen nanya, langsung aja WhatsApp ke nomor ini. Dan mohon maaf tadi ya, ada kekeliruan materi yang saya sampaikan, tapi alhamdulillah saya bisa meralat dan tidak sampai terbawa kesalahan itu sampai ke rumah. Cukup dalam video saja. Oke, ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf juga tadi karena tiba-tiba TV-nya mati. Tidak tahu kenapa. Ya. Oke, saya akhiri pertemuan pada sore hari ini. Semoga ilmu ini bermanfaat. Dan untuk teman-teman, kenapa saya harus memberikan materi seperti ini? Kok tidak melalui Zoom atau aplikasi lainnya? Karena saya berpikir tidak dari kita semua ini memiliki kuota yang banyak, ya kan? Dan kalau saya memberikan materi seperti ini bisa dilihat sekarang atau besok atau mungkin lusa. Yang penting Anda lihat, karena ini sebagai bentuk tanggung jawab saya kepada Anda, ya. Jangan sampai apa yang saya berikan kepada teman-teman ini sia-sia gitu. Oke. Untuk tugasnya tetap ya dikerjakan. Demikian kuliah pada sore hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan teman-teman. Jangan sampai sakit. Oke?